Oke, ini Pak Denny agak telat sepertinya masuknya, jadi saya bawakan dulu. Oke, terlihat materi hari ini kita belajar terkait dengan restitusi foto udara ya, di mana sebelum UTS kalian sudah belajar terkait dengan orientasi dalam, kemudian belajar orientasi luar, lalu belajar reseksi, interseksi yang semua itu sudah tertuangkan ya di soal UTS, lalu definisi fotogrametri. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan proses restitusi yang di dalamnya nanti apa? Kita melakukan proses rektifikasi. Kok nggak gerak bentar. Oke ya, bahasannya nanti yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan bagaimana kita sampai bisa melakukan proses digital rektifikasi. Kita memperbaiki foto tunggal itu. Suara saya terdengar kan ya? Dengar Pak? Oke. Dengar Pak. Kalau misal suara saya tidak terdengar, silakan dipotong ya. Oh siapa? Kita akan belajar ya, kita akan belajar di mana sebuah foto nanti kita akan perbaiki geometrinya seperti itu melalui proses restitusi yang di dalamnya nanti akan kita belajar terkait dengan rektifikasi sih. Bahwa semangatnya seperti ini, bahwa ketika kita melakukan proses pemotretan foto udara ya, nanti kan dalam proses pemotretan itu beberapa ada hal yang memengaruhi yang sehingga foto udara itu tidak benar-benar tegak ya. Dia tidak benar-benar tegak seperti misal terjadi kamera yang ada miringnya ya, ada tiltnya, kemudian membentuk sudutnya dia benar-benar off nadir, kemudian misal ada bangunan yang tinggi-tinggi atau tren objek yang sangat bervariasi yang menyebabkan apa? Menyebabkan jepretan kamera itu dia tidak terlihat off nadir ya, sehingga ada misal ada sebuah kemiringan, ada foto yang agak miring gitu, tilt gitu. Nah, contohnya seperti bahwa kita membutuhkannya adalah nanti bagaimana kalau ingat bahwa proyeksi kita kan proyeksi di bidang datar, kita mau mendatarkan, mau menegakkan lah intinya. Foto yang miring nanti, foto yang terlihat tidak off nadir itu akan kita tegakkan. Nah, bagaimana menegakkan itu kan? Nah, inilah yang akan kita bahas itu. Kita memperbaiki si citra tersebut melalui prosesnya apa yang kita sebut nanti dengan rektifikasi. Sehingga apa? Sehingga hasil dari foto udara tadi yang ada tiltnya tadi, ada kemiringannya tadi atau foto udaranya tidak tegak, itu tidak off nadir ya, sehingga kita mendapatkan rectified foto seperti itu. Yang dalam kasus ini kita berbicara terhadap single dulu, mono foto dulu. Di mana kalau kita berbicara proses rektifikasi ya, rektifikasi adalah proses untuk membuat bidang vertikalnya ya, foto udara itu ekuivalen ya, dia pada posisi yang datar, sehingga hasilnya nanti akan kita sebut dengan rektifikasi atau foto terektifikasi, di mana dia benar-benar tegak ya, benar-benar tegak secara teori ya, secara teori benar-benar tegak, tetapi mungkin masih ada efek-efek yang memengaruhi. Kalau masih ingat materi sebelum UTS kita belajar terkait dengan displacement ya, mungkin ada perbedaan tren, perbedaan topografi, kemudian relief yang sangat bervariasi menyebabkan adanya displacement. Nah, makanya nanti bagaimana proses rektifikasi ini bisa meminimalisir atau menghilangkan foto itu terbebas dari displacement, relief displacement seperti itu. Nah, tujuannya adalah kita motret jepret hasilnya adalah sebuah foto yang tegak kan. Ingat kembali lagi ya terkait dengan proyeksi ortogonal dan proyeksi sentral ya, dimana kita ingin menegakkan itu, bukan mengortogonalkan itu yang karena produk kita adalah produk yang
sentral gitu. Kita punya produk presisi sentral, kemudian ada efek dari topografi relief ya gitu. Kemudian ada variasi-variasi skala sehingga si foto udara itu masih mengandung itu. Harapannya bagaimana kita bisa mendapatkan benar-benar vertikal ya. Kata-kata of nadir itu vertikal atau tegak gitu. Karena relief displacement dan variasi skala itu dapat di remove ya, dapat dihilangkan dengan menggunakan metode yang nanti kita sebut dengan ortorektifikasi yang hasilnya nanti akan kita kenal dengan ortofoto seperti itu. Nah, semangat seperti ini bahwa foto yang masih mengandung tilt itu, miring itu karena mungkin efek dari terrain atau kameranya ada bentuk sudut kan, sehingga foto itu tidak benar-benar off nadir, akan kita tegakkan bahwa menggunakan persamaan seperti ini ya, di mana ada satu yang nanti akan ditambahkan ya, mungkin akan yang ditarik ke bidang ekuivalen vertikal fotograf ini yang bidang datarnya, kemudian ada yang nanti akan dikurangi sehingga foto tersebut nanti akan ditegakkan ya. Ibaratnya kalau saya ilustrasi, saya buka video. Ibaratnya saya punya handphone ini, handphone saya ini miring ya. Kalau saya mau menegakkan ini di pada bagian tengah, saya harus menurunkan yang bagian atas ini ke bawah dan menaikkan yang bagian bawah ke atas. Sehingga saya mendapatkan HP saya ini pada bidang yang benar-benar datar dan terlihat dia vertikal. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Cek sound. Mohon maaf Pak, bisa diulangi Pak? Kurang begitu paham Pak. Nah, kondisinya ya saya ulangi terkait dengan foto yang ada miringan. Ketika kita memotret kan ada efek ya. Misal ada karena angin kita kameranya itu mungkin terbentuk sebuah sudut sehingga atau dari perbedaan terrain atau perbedaan relief topografi itu sehingga gambarnya itu ada skew-nya, ada kemiringannya atau efek dengan pergerakan pesawat itu membuat kamera itu hasil dari jepretan itu, exposure itu dia tidak off nadir, tidak yang tegak ya. Kalau kita lihat di sini tidak tegak di sini kan, sehingga miring. Sehingga bagaimana ketika saya punya bidang seperti ini, objek yang seperti ini, bahwa saya ingin membuat bidang objek ini datar ya. Misal saya mau membuat ini datar gitu, datar. Ya kan, saya arahkan ini yang bagian atas ini, mungkin saya akan tambahkan gitu, ada ditambah parameternya, mungkin ya, kita bisa lakukan proses rotasi, kemudian ditambahkan, kemudian yang bawah kita akan proses atau dirotasikan miring sehingga nanti dari perspektif seperti ini yang dilihat kan agar kita mendapatkan yang benar-benar tegak, kalian lihat gitu, benar-benar off nadir, tegak lurus. Sehingga titik yang di sini nanti dia akan pas di pada ekuivalen vertikal fotografinya, sehingga dia akan tegak di sini. Seperti itu. Nah, ini nih visualnya seperti ini, bahwa kita punya ini ya, kita jepret seperti ini. Ini kan ada misal kameranya dia membentuk sudut ya, atau ada obliknya, miringnya, sehingga ketika kita mau membuat rektifikasi itu, kita membuat ini, menegakkan ini sehingga ekuivalen vertikal fotograf itu ya, dia benar-benar off nadir, dibuat off nadir. Nah, kondisi yang foto tadi, yang foto ini, yang oblik tadi adalah kondisinya ini ya, kondisinya ini. Nah, kondisi ini nanti yang ingin kita perbaiki sehingga dia benar-benar tegak, sehingga titik ini ya dia akan pada di posisi yang ekuivalen, yang dia benar-benar vertikal, tegak. Seperti itu. Nah, di mana rektifikasi ini nanti akan digunakan ya ketika nanti
foto-foto tunggal kita bisa lakukan proses rektifikasi untuk mensubstitusikan ya, untuk membuat peta dari foto itu dari variasi-variasi tren ya. Dengan kriteria apa yang saya bilang tadi, kita harus meminimumkan bagaimana relief displacement-nya itu terbentuk. Ya, contoh misal harus berapa kita mendapatkan relief displacement-nya, kemudian berapa perbesaran yang dilakukan terhadap sumbu-sumbunya, lalu bagaimana persamaannya, kemudian apakah ada setelah terjadi proses rektifikasi, apakah salib-salib sumbu itu ya halo Masa ada webcam? ya saya lanjut ya. Apakah salib sumbunya itu akan berubah ketika sudah dilakukan rektifikasi? Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Oke. Nah, kita seperti ini ya. Kita punya raw image ya, jepretannya, yang image-nya itu dia ada kemiringan mungkin, sehingga kalau kita berbicara nanti proses restitusi, diperbaiki si geometrinya itu, nanti ada 3 pendekatan. Yang pertama ada menggunakan metode analytical rectification, kemudian optical mechanical rectification, dan ada digital rectification ya di sini. Di mana analytical nanti akan hasilnya mungkin ada terkait dengan vektor planimetrik, kemudian hasil ada kalau optical kita nanti menghasilkan image yang terektifikasi secara hard copy, kalau digital ada image yang terektifikasi secara soft copy. Nah, seperti ini. Yang terkait pertama dengan analytical ya, analytical. Saya lewatin ini. Oke. Nah, analytical mungkin ya punya kelemahan, ada kelemahan karena dia harus di-apply-kan pada sebuah individu titik diskrit ya, discrete point individunya. Nah, mungkin ini spesifik pada lokasi-lokasi tertentu yang mungkin seperti kita punya satu titik diskrit, satu ada kita simbol dari GCP misal, atau ada satu titik yang kita informasi ada ground-nya, kemudian yang nantinya ketika sudah dilakukan proses rektifikasi hasilnya adalah secara analitis yang tadi ya secara perfectnya bahwa kita harus mendapatkan yang benar-benar vertikal ya, vertikal yang off nadir, yang ibaratnya ketika motret kita tidak ada tiltnya adalah 0 derajat seperti itu. Nah, seperti ini misal ya, kita bisa menegakkan itu, nanti hasilnya kita bisa vektorisasi ya, ditegakkan. Kalau ada satu foto, kemudian kita punya GCP, lalu dari GCP itu yang kita gunakan untuk proses penegakan. Nanti ada persamaannya. Kemudian kita bisa menggunakan optical mechanical ya. Kita bisa menggunakan alat yang kuno dulu yang digunakan untuk memproduksi foto-foto yang nantinya ada direktifikasi. Kita menggunakan kita melakukan rektifikasi itu dia secara mekanis ya, mekanis. Caranya dengan apa? Dengan mensimulasikan bahwa ketika ini foto menjepret sebuah lokasi dan ternyata dia ada sebuah kemiringan, ada tiltnya di sini ya, sehingga fotonya yang terbentuk adalah oblik. Kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki posisi ini, menegakkan ya, sehingga outputnya adalah pada bidang yang datar ini ya. Contohnya seperti ini, bahwa ini adalah titiknya ya, kita punya titik,
L itu musuh objek di bumi. Nah, A, B, C, D ini adalah ground controlnya. Ketika mulai ground control itu berada di kelebihan mungkin nanti akan dikurangi seperti ini, dan ketika ini ketambahan dia akan kekurangan dia akan ditambahin. Nah, saya bukakan di bukunya saja ya biar kalian lebih masuk. Bentar. Masih melihat share screen saya ya? Masih, Pak. Bentar. Nah, ini. Bahwa B dan D ini dia lebih rendah dari tren rata-rata, sehingga nanti B dan D lebih rendah dari tren rata-rata, dan A dan C ini dia lebih tinggi dari tren rata-rata. L ini, saya ulangi ya, L ini adalah posisi titik exposure-nya, posisi pusat exposure-nya, kemudian A, B, C itu merupakan ground control ya, yang disimpulkan, yang ini A, B, C, D itu merupakan horizontal position untuk 4 ground control yang belum teradjust. Kemudian A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini merupakan average trend, jadi kontrol yang ada rata-rata tinggi trennya yang sudah yang disimbolkan dari bentuk segitiga seperti itu, yang dimana elevasi kontrol itu mungkin bisa lebih tinggi atau mungkin bisa lebih rendah terhadap rata trennya. Nah, relative displacement mungkin bisa lebih tinggi ya, control point itu mungkin bisa lebih tinggi dari rata ini ya, informasinya bisa lebih tinggi dari rata tren karena tadi ada informasi yang kemiringan itu, dan kontrolnya bisa lebih rendah dari rata tren, yang dimana ketika elevasi ya B dengan D ini ya dia lebih rendah dari rata tren, dia akan mendapatkan nilai yang minus ini ya, berarti lebih rendah di bawah rata atau ya kurang dari rata tren. Kemudian elevasinya lebih tinggi ya, plus ke rata tren. Nah, ini adalah jarak radialnya seperti itu. Kalau bisa dilihat ini. Nah, ketika nanti kita berbicara terkait dengan merektifikasi secara mekanik ya, kita alatnya nanti kita akan melakukan proses orientasi dan apakah nanti ada variasi skala. Prosesnya seperti apa? Nah, kita akan menggerakkan sumbu Z-nya sehingga akan terjadi proses gerak sumbu Z ini. Ketika Z ini kita putar, maka plane-nya dia akan berputar ya. Nah, ini nanti perubahan kappa, kemudian X ini Y ketika kita putar maka dia akan berubah naik turunnya ke atas dan ke bawah ya, seperti ini. Ada pitch-nya. Kemudian ketika X ini kita putar, dia akan berputar seperti ini ya, seperti arah yang gambar ini omeganya, dimana dikombinasikan ada variasi skala, ada ditarik apakah nanti mengkerutkah atau mengembangkah. Kemudian halo, Iya, Pak. Halo, kalau saya terdengar? Terdengar, Pak. Kenapa? Saya keluar ya tadi. Enggak. Kok ada yang hold on telepon ya?
Waduh, kurang paham, Oke, Pak. oke, oke. Saya lanjut ya. Tadi sampai Iya, sini Pak. ya. Oke ya, jadi nanti kita melakukan variasi ini. Kalau secara mekanikal, apakah ada skala, kita mainkan skala di image-nya, kemudian kita lakukan rotasi terhadap sumbu Y, sumbu Z, sumbu rotasi sumbu X, sumbu rotasi sumbu Y, sehingga nanti dihasilkan ya, apakah akan terjadi perubahan salib sumbunya atau tidak. Sehingga terbentuk geometri yang sudah terminimalisir distorsinya seperti itu. Nah ini kan ketika tadi berbicara optikal, kita punya alat. Nah, alatnya seperti ini ya, kita nanti akan lakukan proses itu. Proses apakah nanti akan diputarkan, dinaik turunkan gitu menggunakan bagian skala. Kemudian bagaimana kita bisa memutar terhadap omega, pi, kapanya. Jadi ada alatnya ya, ada alatnya seperti itu. Sehingga nanti didapatkan foto yang benar-benar tegak seperti itu. Foto yang sudah terminimalisir kalau kesalahan yang menyebabkan itu miring. Nah, kita bisa putar dia sehingga terbentuk foto yang tegak seperti itu. Ini alatnya seperti ini. Kita gunakan. Saya juga tidak mengalami menggunakan alat ini ya. Ini ada bagian untuk memutar, rotasi, kemudian untuk menaik turunkan seperti itu. Nah, kalau halo, ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi dari mana persiapan ya? Kalau tadi kita sudah berbicara, kita merestitusi itu foto tunggal. Kita harus melakukan proses apa? Merektifikasi sehingga dia benar-benar tegak. Gitu. Mana kita bisa try apakah nanti kalau secara analog ya, secara mekanik ya, nanti dicoba berapa skew-nya, lalu butuh berapa, kemudian berapa omega pi kapanya gitu. Yang informasinya kita harus mengetahui informasi ya eksterior orientasinya itu X, Y, Z dan omega pi kapanya tersebut. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Tadi waktu untuk di pengambilan suatu citra apabila terjadi terjadi kemiringan ya Pak, membentuk sebuah sudut. Nah, terus apabila itu dinadirkan di secara ortogonal ya Pak berarti Pak? Ya, betul, diortokan. Itu apa nggak terjadi suatu distorsi ya Pak? Nah, itu yang harus kita minimalisir kan, bagaimana kita bisa menegakkan itu tetapi tidak terjadi bisa minimaliskan distorsi yang ada gitu. Seperti ya, itu. Jadi tetap terjadi distorsi ya Pak berarti ya Pak? Iya, makanya nanti kita memilih kan dari proses melakukan proses rektifikasi kan secara analitis nanti ada persamaan apakah kita akan menggunakan persamaan perspektif kah, apakah kita menggunakan perhitungan persamaan affin kah, atau nanti itu yang akan digunakan sehingga ketika melakukan proses penegakan itu ya hasil yang diberikan ya harus tidak boleh berubah dari kondisi sebenarnya seperti itu kan. Ya Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lagi bertanyakan? Pak, bertanya Pak. Izin bertanya. Oke ya. Nah, kalau kita berbicara analitis tadi ya hasilnya adalah nanti peta garis yang ekivalen ya, ekivalen dengan foto vertikal yang sempurna, yang benar-benar tegak ya. Kalau kita benar-benar off nadir dari foto yang nyaris vertikal yang tadi sudah ada yang didapatkan yang tilt gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakan ini model fungsinya adalah transformasi proyektif 2 dimensi.
Ya, transformasi proyektif dua dimensi. Yang rumusnya seperti ini. Bahwa X, Y ini yang di lapangan, maka nanti ini akan kita mencari X, Y, ya. Ground, ya. Ini ada foto koordinat, kemudian ini adalah parameter untuk transformasinya, untuk proses perhitungan proyektifnya. Nah, berapa parameter yang akan dihitung, yaitu adalah X, Y, ya, kemudian ada apa X, Y ini yang tahu, kemudian E1, 1, G1, E0, F0, E2, F2, G2, sehingga kita memiliki ya parameternya nanti kan ada ini ya, di sini sudah disebutkan ada 8 parameter transformasi yang terdiri dari ini E, F, G, ya kan? Kemudian ada kalau di sini sebutkan adalah 6 parameter dari exterior orientation dan 2 terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita akan menyelesaikan 8 parameter untuk menggunakan persamaan ini, sehingga kita membutuhkan berapa titik? Ada yang tahu? 16, Pak. 16. Yang lain? Saya mau menyelesaikan menyelesaikan 8 parameter sehingga pada satu titik itu akan punya dua fungsi ini. X, E1X plus F1Y plus G1 per E0X plus F0Y plus 1. Kalau saya mau menyelesaikan 8 parameter, berarti saya butuh 4 titik. 4 ya Pak ya? Butuh 4 titik. Butuh 4 titik, betul. Bahwa satu titik dia akan punya dua persamaan perspektif proyektif ini, proyektif. Saya akan menyelesaikan dengan 4 parameter 4 titik ya. Berarti kalau saya akan menyelesaikan dengan 5 titik, maka diselesaikan dengan metode T-square seperti itu. Oke ya. Nah dikondisikan ya ini seperti ini ya, bahwa X kita dibutuh penyelesaiannya ya untuk membuat sebuah matrik menjadi ini ya, kita punya 8 parameter, kita punya 2 persamaan untuk satu titik, sehingga satu titik kalau bisa didapatkan menghasilkan 2 persamaan ya, ke satu titik menghasilkan 2 persamaan, maka untuk menyelesaikan 8 parameter kita minimal perlu 4 titik sehingga mendapatkan 8 persamaan. Jika lebih ya, maka akan kita selesaikan dengan teknik least square ya, hitung kuadrat terkecil. Seperti itu. Nah, analytical ini ya, bahwa kita punya 4 titik kontrol untuk minimum requirement untuk menyelesaikan 8 parameter. Kedua adalah kita menyelesaikan transformasi untuk setiap titik, di mana X dan Y itu merupakan koordinat rektifikasi ya, di mana 3 di plotting ya, kemudian untuk rektifikasinya dan koordinatnya sudah dirasiokan. Tahapan-tahapannya, di mana kalau digitasi ada instrumen, kalau dulu ada papan digitasi, atau mungkin kalau sekarang kita sudah on screen digitizer, pakai layar kita digitasi di layar. Kemudian titik yang didigit ini, kalau foto udara yang metrik mungkin kita mendigit fiducial mark-nya, kemudian titik kontrol fotonya, dan detail-detail yang ada di foto. Tahap-tahapan yang dihitung kita menghitung orientasi dalamnya ya, untuk kamera film ya, di sini di penjelasan kita bisa memilih transformasi sebangun atau affin ya. Kemudian kita rektifikasi analytics yang menggunakan transformasi proyektif. Kita bisa menggunakan hitung parameter dari foto untuk diturunkan ke koordinat tanah. Bloknya seperti ini diagramnya, bahwa foto dan image yang masih tadi ada fieldnya itu
kita digitasi bahwa feed the cell work-nya berapa, seperti yang Anda lakukan ya di praktikum. Kemudian control point-nya, kemudian apa detailnya, kemudian koordinat sistemnya, kita lakukan orientasi luar ini adalah langsung kita bisa melakukan proses rektifikasi analitik di sini. Ada drone control yang tadi kan bahwa kita membutuhkan proses 4 titik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan proyektif tadi untuk menyelesaikan proses rektifikasi. Ini ya, jika hal laporan kalibrasi tidak sesuai, maka tahapan perhitungan dapat langsung ke analitik rektifikasi. Misal seperti ini. Nah, hitunglah parameter. Misalnya saya punya 4 titik ini. 1, 2, 3, 4 X, Y, Z ini kita dapat ya. Lalu apa yang akan kita hitung ya? Kita bisa menentukan koordinat persamaan perspektifnya sehingga nanti kita bisa menentukan titik 5 dan 6 ini secara analitik ya, secara hitungan. Oke ya. Yang digital dilanjut Pak Adam gimana? Halo Pak Adam. Lanjut aja Pak. Oke, Oke, saya lanjut ke digital rektifikasinya. Tadi adalah bagaimana kita merektifikasi ya dari cara manual, kemudian cara analitik kita menghitung parameternya ya, seperti itu. Kemudian kalau perkembangan sekarang kita secara digital ya, bagaimana rektifikasi foto itu dapat diproduksi secara digital. Kemudian mungkin digital rectification tetap membutuhkan tadi transformasi proyektif yang digunakan untuk menghubungkan antara titik yang ada di image tadi dan titik yang ada di ground ya. Jadi yang ada di foto, kemudian hubungan yang ada di tanah. Gimana? Mungkin digital rectification nanti kita membutuhkan apa yang namanya kita sebut dengan resampling ya, resampling citra. Kita bisa menginterpolasi antara titik-titik resampling citra, metodenya nanti ada ya, metode resampling citra. Kemudian ada 2 komponen utama yang dibutuhkan dalam proses 2 atau 3 yang dibutuhkan dalam proses rektifikasi digital, di mana ada scanner ya, fotogramer scanner, atau sekarang kita butuh komputer software dan butuh alat untuk plotting seperti itu. So, seperti ini bahwa hasilnya dari ini original image ya akan dilakukan transform ke posisi yang baru, posisi M1. Kita M1 bagaimana foto yang tadi ya yang ada tilt kita akan rubah seperti itu. Fungsinya sama ya, kita menggunakan transformasi proyektif di mana yang digunakan adalah mengestimasi 8 parameter sehingga kita membutuhkan minimal 4 titik yang diketahui informasi koordinat tanah dan yang dikorespondensikan ke gambar ya. Jadi titik itu diidentifikasi di image-nya, di fotonya itu, kemudian di foto itu titik-titik yang kita cek di foto itu kita tahu nilai koordinat tanahnya sehingga kita akan proses transformasi. Ingat ya, membutuhkan berada 4 titik ya, karena satu titik akan ada 2 persamaan X dan Y. Seperti itu. Diagramnya kita melakukan proses digital rectification di mana gambar digital kita lakukan digitasi, kita identifikasi ya ground control point ya. Mungkin kalau kalian sudah pernah melakukan rektifikasi di ArcGIS ya, dari gambar ya, dari gambar kita identifikasi itu di mana titik-titik ground control yang akan digunakan gitu. Kemudian dimasukkan, kita akan mengkomputasi ya kalau secara digital, mengkomputasi parameter yang akan digunakan. Nah, parameter sehingga dapat parameter. Nah, pada parameter yang didapatkan ini digunakan untuk mengkomputasi yang lain seperti itu. Dan yang digunakan untuk apa? Resampling ya, resampling dari titik-titik tetangganya.
Kalau metode resampling mungkin kita mengenal ada nearest neighbor, ada bilinear bicubic, dan cubic convolution seperti itu. Nah, contohnya seperti ini bahwa ini pada digital yang belum terektifikasi, masih oblik, masih ada kemiringan, sehingga ketika dilakukan proses perbaikan ya di restitusi mono ini diperbaikan bahwa ini akan ditegakkan seperti ketika kita naik pesawat kita melihat di bawah yang benar-benar nadir seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang belum tegak, ini sebelum direktifikasi. Nah, direktifikasi. Ya, tadi pertanyaan Iskandar ya kalau nggak salah. Pertanyaan Iskandar itu, Pak, berarti nanti akan terjadi perubahan ya. Ya, nanti akan terjadi perubahan ya. Nah, yang nantinya perubahan ini ya akan disesuaikan dengan titik yang tadi kita gunakan ya. Kita bawa akan benar atau tidak, nanti ketika ini 12 meter ya harus hasilnya 12 meter ya. Kita akan menegakkan itu. Mungkin pada kondisi yang miring ini akan ada error ya, bukan error, akan ada kesalahan, mungkin kesalahan yang nanti kesalahan yang ada di sini yang akan kita minimalisir, yang akan kita reduksi seperti itu. Ada yang tanyakan? Cek. Halo? Ada ditanyakan? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya boleh Fajar, gimana Fajar? Kenapa waktu rektifikasi itu ada lambdanya Pak atau gerakan atas bawah, tapi kalau di orientasi luarnya nggak ada Pak ya? Gerakan atas bawah. Iya Pak, kalau kita rektifikasi kan gerakan atas bawah atau lambda itu kan dibenerin lagi Pak tiltnya. Tapi kalau ternyata di orientasi luar juga ada kappa, pi, sama omega, tapi nggak ada lambdanya Pak. Lambda itu perbesaran, skewing. Apa kok skewing? Skala. Kalau kamu kemarin mencermati di orientasi itu absolut kan menggunakan 7 parameter ya. Ada X, Y, Z, ada sudut dan ada skalanya. Itu. Ya, Pak. Ya, baik Pak. Jadi gimana? Saya kemarin ya nggak memperhatiin juga kalau ada di kegiatan orientasi absolutnya ternyata ada parameter skalanya juga Pak. Nah kan ada S-nya kan dipakai S, kemudian 3 rotasi dan 3 posisi ya. Ada S-nya kan 7 parameter yang dipakai. Bentar. Saya bukakan beberapa materi ya, bentar. Oke, ada yang tanyakan lagi? Halo? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Ini Pak tadi pada tahapan rektifikasi analisis Pak. Katanya kan Pak kalau dalam laporan kan itu Pak setiap foto kan ada kalibrasinya Pak. Setiap di-download. Tadi dikatakan kalau tidak ada kalibrasi langsung ke tahap perhitungan Pak. Nah untuk kalibrasi sendiri kan Pak, misal kayak kemarin praktikum itu kan untuk RC30 Pak. Untuk kalibrasi. Nah, untuk pengolahan data sendiri, Pak, kalau tidak punya kalibrasi, Pak, apakah itu sangat berpengaruh, Pak?
jelas ya kalau kita tidak menggunakan kalibrasi. Ini sudah dibahas di pas waktu orientasi dalam bahwa kalibrasi kamera itu kan sangat memengaruhi hasil ya. Mungkin saja proses yang kita tanpa kalibrasi sama proses dengan yang kalibrasi ketelitiannya akan lebih bagus proses yang kalibrasi ya. Bisa jatuh katakanlah 3 atau 6 kali ketelitiannya, bisa drop seperti itu. Maka dalam proses pengolahan foto udara itu sangat dianjurkan sekali untuk melakukan proses kalibrasi kamera seperti itu. Nah ini ya, ini terlihat ya bahwa ini, bahwa ini ya untuk mengenerate sebuah foto yang tegak kita membutuhkan ya informasi tetap interior orientation, kemudian exterior orientation, dan nanti kalau sudah lebih ke ini ya, kita membutuhkan data digital elevation ya. Digital elevation nanti untuk apa ya? Ini yang digunakan untuk mereduksi relief displacement seperti itu. Jika trend flat mungkin ortho tidak diperlukan mungkin ya, tetapi kan yang saya bilang tadi pas waktu perekaman tadi ada saja yang membuat foto itu ada kemiringan sehingga kita butuh untuk menegakkan itu. Ini pakai perspektif. Nah ini ya contohnya. Nah ini kan ketika ada tilt miring ya, kemudian ketika direktifikasi pasti akan ada perubahan dimensi ketika dia tidak benar-benar tegak itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kita diskusi saja. Nah, ini yang saya bilang bahwa ada 3 bentuk ya secara digital yang kita tadi bilang image resampling, kita ada nearest neighbor, kita ada bilinear interpolation, ada cubic convolution. Nah, nearest neighbor kita dicek dengan pixel-pixel tetangga yang paling terdekat. Kemudian bilinear itu 2 kali 2 yang 4, kemudian kubik itu 4 kali 4 tetangganya. Oke. Silakan bertanya. Bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Dalam ketika foto itu miring, Pak ya, itu apakah harus selalu dilakukan rektifikasi, Pak, atau ada syarat-syarat khusus gitu untuk bisa dilakukan rektifikasi, Pak? Atau sudutnya terlalu miring atau gimana, Pak? Ya, ketika kita berbicara ini ya fotogrametri ya, maka ingat di awal bahwa foto vertikal itu hanya dibolehkan tiltnya maksimum mungkin 3 derajat ya, 3 derajat dari kedudukan nadir untuk mempermudah proses ya. Jadi jangan sampailah kita nanti melakukan proses pengambilan data foto vertikal itu ada kemiringan yang sangat hebat gitu. Itu bisa, tetapi nanti kan prosesnya akan rumit ya, analitiknya akan rumit di sana. Seperti itu. Nah, seluruh karena nanti hasil dari foto udara, hasil dari proses pemetaan fotogrametri itu kita akan mendapatkan data ortofoto ya, kita akan mencari data ortofoto ya, kita akan membuat si foto udara itu menjadi kondisi yang tegak, orto, benar-benar tegak ya, benar-benar tegak, tidak ada relief displacement-nya, kemudian geometrinya, objeknya ukurannya benar gitu, jadi benar-benar tidak ada kemiringan seperti itu. Nah, ini yang menjadi bagaimana kita bisa memperbaiki itu ya, kalau tadi kita membahas tentang monorestituksi, bagaimana kita memperbaiki setiap foto-foto itu menjadi tegak gitu, yaitu dengan direktifikasi. Nah, mungkin minggu depan akan dibahas tentang stereo ya, bagaimana ketika menegakkan ya
memperbaiki yang kondisi stereo seperti itu. Oke, yang lainnya silakan bertanya. Maaf Pak, saya bertanya lagi Pak. Ya, silakan bertanya saja, nggak apa-apa. Kan kalau kita ingin mengurangi kegiatan rektifikasi kan kita harus ngambil foto udara yang benar-benar tegak Pak. Kalau bisa dikurang dari 3 derajat. Tapi kalau dalam satu kasus sengaja mereka ngambilnya oblik agar terlihat fasad bangunan secara 3 dimensi, rektifikasinya itu bagaimana ya Pak? Nah, kalau kondisi terkait dengan 3 dimensi itu obrolannya berbeda lagi ya, karena itu adalah kita kebutuhannya untuk mendapatkan model 3 dimensi. Nah, di sini bagaimana kita akan mendapatkan atau memproduksi sebuah peta dari foto gitu. Jadi kasusnya berbeda ya ketika kita berbicara untuk mendapatkan model 3D dari sebuah bangunan atau model 3D dari katakanlah patung seperti itu. Nah, yang di sini yang kita bahas, yang kita diskusikan dasarnya adalah bagaimana kita bisa memproduksi ya sebuah peta itu dari foto ya. Ya, kalau kita butuh katakanlah peta dari foto, ya kita akan melakukan proses yang benar-benar tegak untuk memudahkan kita membaca si ortofoto itu. Nah, kalau untuk tujuan 3D beda lagi. Akhirnya kita membutuhkan 3D, kita membutuhkan yang benar-benar yang ada sudutnya, ada tiltnya itu untuk meroleh informasi ya. Nanti akan hubungannya ya mungkin tidak dibahas di mata kuliah ini ya, nanti dibahas kalau kalian mengambil pemodelan 3 dimensi, nanti kita berbicara tentang epipolar ya, epipolar geometri seperti itu. Jadi tujuannya berbeda. Ya, silakan bertanya ya. Jangan itu saja yang selalu bertanya nih Fajar atau yang selalu bertanya nih Iskandar gitu. Yang lainnya ngapain? Ngopi, tidur ya. Maaf Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan Jody Hans. Tadi di analytical kan Pak, itu kelemahannya harus diaplikasikan di satu titik poin. Nah, itu kan Pak fotonya miring, lalu kita buatnya jadi tampak seperti lurus. Nah, misal satu titik itu kan proses rektifikasi dengan cara analisis. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak analisis yang ini Pak untuk membuat dia selain parameter tadi Pak? Oke ya. Jadi posisinya gini ya, saya coba nih. Bentar. Saya share screen. Nih, posisinya ini ya, sebelum direktifikasi ini kan ada kemiringan ya, kemiringan. Nah, kita kan membutuhkan, kalau di analitik kan membutuhkan ground control tadi ya, ground control ya, semua di proses rektifikasi kita membutuhkan ground control. Misal di sini nanti ada titik yang akan ditandai sebagai titik kontrol. Kemudian di sini juga ada titik atau ini pojok ini ya, pojok yang akan ditandai sebagai titik kontrol. Kemudian ini pojok yang akan ditandai sebagai titik kontrol. Sini juga ada tanda yang ditandai sebagai titik kontrol ya. Titik-titik ini yang akan nanti digunakan untuk perhitungan yang dia digunakan untuk menegakkan si foto tunggal ini, sehingga titik-titik yang sudah ditandai di sini ya, kita punya tahu koordinat tanahnya ya Mas. Misal titik A, titik di sini di kiri itu kita punya koordinat tanahnya, kemudian kita punya koordinat di citranya, kemudian di titik yang kanan atas ini titik koordinat tanahnya juga kita punya, kemudian titik koordinat citranya kita punya, kemudian titik yang di bawah juga kita punya ya. Sehingga dan tadi untuk kita menggunakan persamaan perspektif tadi ya, persamaan proyektif tadi, sehingga dilakukanlah proses perhitungan yang digunakan untuk menegakkan sehingga visual yang tadinya ada kemiringan, ada tilt, sehingga akan dibuat tegak gitu.
Seperti itu. Oh, Jadi baik. titik-titik itu yang diidentifikasi. Minimal menggunakan berapa tadi? 4 ya untuk menyelesaikan. Seperti itu. Oh, baik Pak. Saya kira Pak tadi di kelemahannya ini hanya satu titik. Maksudnya benar-benar di foto itu cuma satu titik. Ternyata Bukan ya. di Kalau CMYK kan kita Pak. ya kan untuk menyelesaikan persamaannya kan kita akan membutuhkan untuk mencari 8 parameter ya. Berarti kalau kita hanya satu titik ya, satu titik berarti tidak akan bisa terselesaikan ya persamaannya ya. Parameternya ya. Parameternya kita kan punya 8 parameter. Berarti kalau 8 parameter kita minimal perlu 4 persamaan seperti itu. Nah, silakan itu di bukunya ada itu buku Wolf itu nanti bisa dipahami. Oke, silakan. Ada yang tanya lagi terus silakan. Pak, izin bertanya Pak. Yang lainnya kemana ini kok nggak tanya? Apa sudah paham? Izin bertanya Ya, Pak. siapa ini? Iskandar. Saya Pak. Bayu Pak. Iya, halo siapa? Oh, Bayu. Gimana Bayu? Gini Pak, dalam itu nanti kan outputnya kan peta. Nah, petanya itu kan pertampalan antar foto-foto gitu ya Pak, antar banyak foto. Nah, jadi antar foto yang satu dan foto yang lainnya itu apa harus vertikal semua? Dalam artian pertampalannya itu. Gimana Bayu? Halo Pak, suara saya udah kedengaran Pak? Halo, saya suaranya putus-putus. Ini Pak. Bisa coba diketik saja mungkin. Suaranya putus-putus, nggak jelas. Coba. Oke, sambil Bayu mengetik yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Silakan ini. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya loh. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Afifah? Ya. Bagaimana cara kita mengetahui sudut pemilihan foto? Ada foto yang secara visual yang kalau misalkan kita ngelihatnya itu udah terlihat ortogonal, tapi padahal ternyata masih ada sudut kemiringan. Nah, kalau secara visual kita bisa melihat ya, akan terlihat sekali ya ketika foto itu miring atau tidak ya, jelas banget. Dan ketika kita melihat foto itu belum tegak atau enggak, nah bisa kita lihat dari sisi-sisi ini bangunan ya, ketika ada bangunan tinggi yang misal apa namanya terekam ya, bangunan tinggi yang terekam, maka dia akan terlihat ya, dia miring atau tidak. Terlihat secara visual itu akan terlihat ya, ketika foto yang benar-benar tegak, foto yang ada coba saya carikan contoh ya, coba yang Bayu. Bayu sudah mengetik pertanyaannya, silahkan diketik Bayu. Pak. Ini Pak, bisakah pertampalan antar kedua foto pertampalannya itu bisakah dari foto oblik dan foto vertikal Pak? Intinya begitu Pak. Atau tidak Pak? Ya, kalau pertampalan nanti ya akan tetap ini ya, menyesuaikan kondisi ya. Yang penting ketika kita melakukan proses akuisisi ya, data itu sudah kita set, pertampalan sembilan kita jepret, pertampalan 9 jepret, nanti itu yang akan digunakan untuk proses rekonstruksi ya. Bentar. Nah, saya ada beberapa contoh ini.
share screen. Oh, saya belum share screen-nya. Nah, misal contoh seperti ini, kalau ditanya, Pak, itu kita bagaimana melihat foto itu miring? Nah, kalau kita bisa cek ya secara visual. Nah, hasil ini dengan yang ini terlihat ya, ini dengan ini mana yang terlihat tegak ya? Kan harusnya ketika kita memfoto benar-benar tegak kan yang dilihat kan hanya atap-atapnya saja ini ya. Hanya atap-atapnya saja. Kalau seperti ini kan sense miring pinggir tembok atau fasad-fasad si tembok ini dia kelihatan, maka untuk melihat foto ini miring atau tidak ini ketahuan. Atau ketika kita menggunakan foto udara metrik yang kalian pakai praktikum kemarin itu kan ada semacam kotak NIVO ya, karena ada informasi oh ini miring atau enggaknya itu ada ya, seperti itu ya. Kalau di kamera fotometrik yang kalian gunakan kemarin buat praktikum itu kan ada bulat-bulatan di informasi foto udaranya, kan ada kayak NIVO itu ketika dia tegak itu benar-benar tegak itu 0 tiltnya, dia ada di tengah ya. Ketika ada pergeseran dia tidak akan di tengah. Tapi kalau secara visual kita kan bisa melihat ya. Nah, misal seperti ini ya. Misal seperti ini berarti kan tegak. Nah, ini kan juga berhubungan nanti terkait dengan relief displacement ya. Relief displacement. Seperti katalah mana ya. Nah, ini kan beneran tegak. Kemudian nah, seperti ini kan ada kemiringan ya kalau coba saya rotate. Nah, ini kan kayak kita motretnya miring gitu kan kalau menggunakan wahana. Oke. Kemudian ini kan dia juga nanti ada pertampalan ya. Nah, ini kan pertampalannya gimana ya? Ini tetap proses pemotretannya ketika melakukan pemotretan ya tetap pertampalan itu sudah direncanakan. Tapi ketika memotret ada proses tiltnya segala macam karena mungkin efek kena angin atau wahananya kita kecepatan atau segala macamnya itu yang akan diperbaiki, itu yang harus diperbaiki seperti itu. Oke. Silakan yang bertanya lagi. Silakan. Pak, mau tanya lagi. Ya, silakan. Cara tahu besar sudutnya itu gimana ya, Pak? Ya, itu kalau di kamera metrik itu kita ada semacam alat untuk INS-nya ya, untuk mengetahui berapa dia sudutnya segala macam apa itu ada alatnya sendiri ya. Kalau seperti ini, nah kita bisa melihat secara visual. Nah, kalau butuh alatnya, nah itu ada di komponen kameranya nanti, ada di komponen kameranya. Lalu kalau pada kondisi sekarang mungkin di kameranya itu ada kompensatornya ya, sehingga kan ketika kita untuk memotret kan kita sangat kalau bisa kan mendapatkan yang benar-benar tegak kan, sehingga kita bisa melakukan proses pengolahan yang tidak terlalu susah seperti itu. Coba saya cekkan ini. Bentar. Ini contohnya itu di foto udara kalian itu. Nah, ini kan yang digunakan untuk mengetahui foto udara tegak atau tidak. Nah, ini nanti ada dari si alatnya tersebut, Pak, di sel alatnya. Di si alatnya ini. Nah, mungkin kalau secara hitungan kita bisa membaca di sini ya. Membaca bagaimana untuk kita mengetahui sudut ke vertikalannya itu. Nah.
Pak, share screen-nya belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan share screen-nya? Nih contohnya ini ya. Terlihat ya? Nah, ini kan di foto udara metrik kalian, Kita kan nggak tahu foto udara ini miring atau enggak ya, visualnya seperti apa. Kalau udah terbiasa merasakan visualnya, kita tahu ya, apakah ini akan oblik atau tidak. Nah, kalau untuk mengetahui di alat itu, di kamera-kamera metrik itu yang large format yang didesain untuk pemetaan, itu ada untuk mengetahui, oh dia tiltnya berapa. Ketika bubble-nya ini tidak berada di tengah, maka itu ada ada tiltnya ketika dia benar tidak berada di bubble-nya, tidak di tengah, seperti itu. Kalau kamera-kamera sekarang bukan kamera yang didesain untuk pemetaan ya, sehingga ada kompensator yang ditambahkan sehingga dia harus memposisikan benar-benar di off nadirnya, seperti itu. So, kita bisa menghitung. Nah, untuk menentukan berapa sudutnya kayak gitu. Melalui tilt foto ya, kita tahu pakai fungsi ini. Silahkan nanti dibaca ya di sini. Kita berapa sudut yang terbentuk, vertikalnya berapa. Jadi kan kita bisa tahu berapa. Oke, silakan bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, Pak, kan ketika fotonya miring, Pak, ya, nah, jika dilakukan proses rektifikasi, Pak, apakah cakupan daerah foto miring ini sama dengan cakupan daerah setelah direktifikasi, Pak? Ya, ketika kita melakukan proses itu kan kita akan menegakkan semua ya, bahwa yang kita dapatkan gitu kan cakupannya mungkin dia cakupannya sama, tetapi nanti akan terjadi proses pengkerutan kah gitu kan, pengkerutan film kah, misal kayak gini kan miring ya. Nah, ketika ditegakkan dia tidak akan berubah ini ya, jumlah ini ya, apakah ukurannya tetap akan nanti 4.000 kali 3.000 katakanlah ya, 4.000 kali 3.000, tetapi nanti mungkin akan terjadi proses pengkerutan kah itu, nah yang dulunya dia miring jika dia akan ditegakkan seperti itu gitu. Cakupannya apakah berubah? Nah, itu tergantung dari hasil yang mau kita dapatkan. Tetapi ketika misal 4.000 piksel kali 4.000 piksel akan tetap menghasilkan 4.000, dia akan tetap menghasilkan. Cuma nanti akan ada yang dikerutkan kah atau apakah. Oke, Pak. Izin bertanya, Pak? Iya, silakan. Berarti tadi kan foto yang sebelum dilakukan rektifikasi dan sesudahnya itu terjadi perubahan skala ya, Pak ya? Iya. Nah, terus tadi kan Bapak ngasih tunjuk di slide ada sebuah nivo itu, Pak. Itu di alat itu adanya tuh di alat stereoskopis apa di kameranya? Itu di kamera ya. Itu kan kemarin kan sudah juga ditunjukkan ya sama asisten ya, terkait dengan informasi tepi dari sebuah foto udara metrik. Nah, ini itu dari hasil jepretannya kameranya, itu informasi dari kamera yang diberikan itu. Itu kan ketika drone mengambil foto di sebuah tempat itu kan berbeda-beda, Pak. Kok bisa
nivonya itu cuman mengarah ke satu arah, Pak? Apa nggak berbeda-beda tiap foto itu, Pak? Iya, setiap foto beda-beda ya. Setiap foto beda-beda. Ini kita coba cek foto yang lainnya. Tidak mungkin sama ya. Setiap foto pasti akan punya perbedaan ya. Karena itu menunjukkan ketika dia jepret pada kondisinya dia. Nah, nih yang selanjutnya. Nah, ini kan beda ya. Dia akan menunjukkan satu kondisi untuk satu image ya, bukan untuk seluruh image. Untuk satu exposure jepret dia kondisi gimana, satu exposure jepret dia kondisi gimana. Seperti itu. Ini bukan drone ya Mas ya, ini bukan drone. Ini adalah foto udara metrik ya, di bawah pesawat. Ketika drone nanti kita bicaranya beda lagi. Drone itu ada namanya gimbalnya yang digunakan untuk mempertahankan kondisi obliknya, kondisi off nadirnya, yang nantinya implikasinya ya dia akan menjepret pada kondisi angin diterpa seperti apa, dia akan memberikan kondisi yang bisa sebisa mungkin mendekati nadir gitu. Seperti itu. Ini kondisinya beda ya. Lagi Pak, izin bertanya di materi minggu lalu. Itu kan misalnya kita melakukan pemotretan dengan drone. Itu kan dia memotret dengan lintasan secara otomatis ya Pak ya. Lalu kita bisa mengetahui itu side lap, itu overlap itu bagaimana Pak? Oh itu ada hitungannya Mas, ada hitungannya itu. Side lap overlapnya ada hitungannya kan. Ini nanti akan dibahas lanjut ya, di foto lanjut ya, bagaimana kita menghitung, kemudian ketika dia kan jalur otomatis ketika dia lewat, apakah nanti dia mengeksposur setiap 1 detik sekali atau mengeksposur setiap perbedaan berapa jarak sekali, seperti itu, kayak gitu. Ini akan dibahas di foto lanjut, bagaimana kita mendesain jalur terbangnya, menghitung jalur terbangnya gitu. Itu akan dibahas di foto lanjut ya, bukan di foto dasar ya. Tapi untuk ketelitian dari fotogrametri itu lebih teliti di menggunakan drone ini ya Pak ya? Belum tentu ya. Ketelitian dari fotogrametri ditentukan dari sensornya. Sensornya yang kita gunakan apa, kemudian bagaimana kita prosesinya, bagaimana BH rasionya. Jadi bukan entah itu drone atau apa. Seperti itu. Banyak sekali yang memengaruhi ketelitian ya nanti. Bukannya jarak terbang itu salah satu parameter utamanya ya Pak? Ya, basisnya antara yang pas pertama kali diterangkan Pak Denny ya, kita berbicara tentang BH rasio jarak terbangnya, kemudian tinggi terbangnya, seperti itu kan. Itu. Kan harusnya ketika sudah kemarin kita mempelajari IO, EO ya tahu apakah kita dari kameranya ketika lensanya menggunakan small format seperti apa, lensa large format seperti apa, kemudian tinggi terbang yang gimana, langsung kemudian GSD-nya seperti apa. Seperti itu. Tidak bilang kita drone itu lebih bagus, tidak kayak gitu. Banyak parameter yang akan digunakan untuk itu bagus atau tidak, seperti itu. Silakan. Pak izin bertanya. Silakan ya, yang mau bertanya. Pak, pada praktikum kemarin mengenai rektifikasi sebelumnya kan telah dilakukan orientasi dalam terlebih dahulu, di mana ada pilihan transformasi, afin, dan konformal. Terus yang tadi telah dijelaskan, rektifikasi itu menggunakan transformasi perspektif. Terus bagian transformasi perspektif itu dilakukan, apakah ketika pengolahan rektifikasi secara digital ini udah otomatis menggunakan transformasi perspektif? Ya itu kalau digital kita sudah serba otomatis ya Mbak, sudah serba otomatis. Kayaknya rektifikasi belum praktikum ya, karena praktikumnya baru sampai absolut orientasi ya. Nggak pernah datang praktikum ya Mbak. Ya, kalau kemarin kita berbicara terkait dengan orientasi relatif, berbicara orientasi absolut kalau di praktikum ya, itu kan kita bisa menggunakan transformasi afin kah, atau kita bisa menggunakan transformasi konform atau sebangun kah. Nah, itu kan setiap model transformasi kan dia punya
karakteristik masing-masing ya, karakteristik masing-masing, mana yang mau merubah salib sumbunya, mana yang nanti hasilnya dari tegak menjadi tidak tegak, itu kan seharusnya ada di tugas ini ya, di tugas praktikum ya harusnya. Nah, apakah nanti ketika kita ada perubahan, kemudian apakah ada scaling kayak gitu kan, itu berbicara tentang karakteristik masing-masing transformasi. Nah, nanti ketika digital kita hanya akan memasukkan koordinat itu, mendeteksi GCP dari image ya. Saya punya image sini, kemudian ini miring, saya punya GCP di pojok-pojok sini, ya GCP yang akan saya masukkan yang nanti akan digunakan untuk proses penegakan seperti itu. Atau bagus latihan menghitung kali ya. Latihan menghitung, ini pertanyaan, men-trigger pertanyaan nih. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya. Silakan, halo. Pak. Ya, gimana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan bertanya. Ini Pak terkait ke pengukuran oblik, Pak. Itu tuh berguna untuk ini apa ya? 3D modeling apa ya? Nah, misalkan kalau kita mau ngukur pemukiman nih. Nah, itu tuh kan misalkan rumahnya kan banyak tuh, Pak. Nah, kita jadi harus satu-satu Pak per rumah apa gimana? Tujuan untuk 3D modeling ya bisa kita ya nanti kita bisa desain ya, bagaimana kita mendesain pemodelannya. Nanti silakanlah tahun depan silakan mencoba ngambil pemodelan 3 dimensi ya kalau minat. Nah, kalau kita kebutuhan untuk melakukan peta ya, melakukan pembuatan peta ya, cukup kita melakukan proses pemetaan off nadir kayak gitu, off nadir saja gitu. Atau kalau kita melakukan produksi yang cukup ingin bagus, nanti beberapa platform itu mungkin akan menyarankan untuk melakukan 3D view, memutari area, 3D view memutari area yang nanti digunakan untuk mempertajam ya informasikan tepi untuk membuat DSM-nya lebih realistik kayak gitu. Tapi Pak kalau misalkan objeknya itu tidak terlalu tinggi Pak, nggak harus pakai drone bisa ya Pak ya? Ya, kita bisa menggunakan kamera digital biasa ya, kita bisa. Ya, nanti akan kalian kalau minat silakan mengambil mata kuliah ini ya, pemodelan 3 dimensi itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ayo silakan yang lain ya. Ya, silakan yang lain tanya. Mahasiswanya ada 100 berapa ini? Ada 90-an ya, 96 doang ini ternyata yang masuk, ada yang nggak masuk. Silakan ayo yang bertanya. Yang lainnya pada kemana ini? Diam 1000 bahasa ya ini. Pak, izin bertanya dong Pak. Ya, silakan ayo yang mau bertanya. Saya senang kalau banyak yang bertanya nih. Itu kan kayak ada terjadi distorsi itu karena dia pengambilan fotonya miring ya Pak ya? Distorsi kamera itu efek dari lensanya. Nah, terus kalau misalkan dia kayak di lereng gunung gitu Pak, itu bagaimana Pak ininya, distorsinya? Distorsi itu berhubungan dengan lensa kamera ya, lensa kamera ada. Jadi nanti ada pelengkungan atau enggak itu berhubungan dengan lensa kamera yang menerima berkas cahaya ya. Jadi hubungan dengan miring, ngetilt atau enggak itu tidak ya. Jadi ini hubungannya dengan lensa kamera, bagaimana kamera itu dipasang fix atau tidak, seperti itu. Miring itu ada posisi pengambilan ya, posisi pengambilan. Kalau posisi miring kan maka visualnya akan miring, tetapi kalau lensa kamera, pernah melihat contoh foto
kamera ini pakai fisheye? Iya, Pak. Nah, itulah distorsi seperti itu. Jadi kelihatan kalau garis lurus terlihat melengkung kayak gitu. Itu distorsi ya kalau kita berbicara distorsi. Seperti itu. Oke, yang lain? Ayo, silakan bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak, silakan. izin bertanya, Pak. Hmm. Gini, Pak, maaf kalau melenceng ya, Pak. Kan kemarin di penginderaan jauh dalam koreksi geometri juga ada rektifikasi. Terus kan kalau di fotogrametri juga ada rektifikasi ya, Pak. Jadi kan kalau di penginderaan jauh itu outputnya peta tematik, sedangkan kalau di fotogrametri itu outputnya kayak peta topografi. Jadi ketika kalau kita ambil penginderaan jauh, ambil peta tematik kan otomatis ambil peta topografi ya, Pak. Jadi ada proses pengulangan rektifikasi gitu ya, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Nah, ini saya mau meluruskan nih, apakah hasil dari rektifikasi itu langsung tematik ya? Sepertinya tidak ya, sepertinya tidak. Kalau dari citra itu kan kita melakukan proses tetap kita akan mendapatkan peta image-nya dulu, peta citranya dulu, sehingga lalu baru kita analisis untuk menjadi peta tematik dulu ya, Mbak. Jangan tiba-tiba langsung rektifikasi jadi peta tematik, itu salah ya, itu salah menurut saya. Gitu. Kok hasil dari proses rektifikasi langsung tiba-tiba jadi peta tematik itu bukan benar ya. Bahwa kalau kita berbicara rektifikasi itu kan berbicara memperbaiki geometri kan, kalau di penginderaan jauh. Salah satu dari koreksi geometrik kan, menggunakan rektifikasi itu untuk posisi 2 dimensi. Kalau kita menggunakan untuk 3 dimensi kita butuh untuk ortorektifikasi yang memanfaatkan informasi DTM atau DSM seperti itu. Nah, di foto udara ini ya, di foto udara untuk data tunggal ya, kita memperbaiki posisinya dulu gitu, memperbaiki posisinya dulu. Itu bukan berbicara hasilnya nanti peta tematik apa ya. Kita memperbaiki posisi, ketika sudah posisinya sudah baik, sudah benar di lapangan, baru kita ekstrak tema-tema tertentu. Misal kalau di foto kita untuk menjadi peta dasar kita butuh peta-peta topografi, kita hasilkan informasi DEM-nya seperti apa, planimetrisnya seperti apa. Lalu untuk kebutuhan non topografi mungkin untuk pembuatan peta landscape kita bisa menggunakan peta dasarnya seperti apa kayak gitu kan. Untuk 3D modelnya seperti apa kayak gitu. Jadi bukan rektifikasi aja langsung peta tematik, bukan gitu. Siapa yang mengajari seperti itu? Gitu ya. Jadi rektifikasi ini adalah kondisinya adalah memperbaiki ya, perbaikan, restitution kan, diperbaiki kan. Bukan langsung tiba-tiba jebret langsung dapat peta tematik, bukan kayak gitu. Siapa yang mungkin nih Mbak yang salah konsep mungkin ya, salah mendengarkan atau kali. Ya gitu. Tapi tetap nanti akan dianalisis ya, dianalisis dulu menjadi tema-tema tertentu. Kalau misal di penginderaan jauh ya dianalisis dulu. Kalau misal pengen mendapatkan katakanlah peta tutupan lahan ya Mbak digit atau peta NDVI ya dilakukan proses bandmat kayak gitu kan, bukan tiba-tiba setelah rektifikasi jebret peta tematik, bukan kayak gitu. Gitu. Tetap kita perbaiki dulu di awal, barulah kita lakukan analisis kayak gitu. Kebutuhannya apa, kita bisa digit kayak gitu, kita bisa ekstrak informasi dari foto atau dari citra. Gitu. Oke, silakan yang lainnya yuk. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Bayu. Ini kan proses rektifikasi ini ketika kita tinggi terbang ini berpengaruh nggak sih Pak untuk proses rektifikasi ini ketika kita memakai kamera metrik Pak? Ya, kan tinggi terbang kan berpengaruh nanti terhadap dengan GSD ya. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan ground control point yang kalian nanti akan ground control point yang nanti kalian ini ya ditandainya kan. Jadi dalam rekan desain kan juga harus tahu kan tinggi terbang. Ketika saya pengen mendapatkan GSD berapa gitu, ground sampling distance berapa, maka tinggi terbang saya seperti apa kayak gitu. Nanti kan hubungannya dengan yang penting dalam proses pemetaan itu kita atur ya, kita atur.
tilt itu ketika kamera ada kemiringan itu, mau kita rendah mau kita tinggi itu, kalau ada yang menyebabkan kamera itu tilt atau kecepatannya terlalu cepat itu ya akan terbentuk kamera itu miring kayak gitu. Foto yang didapatkan miring kayak gitu, ada tiltnya gitu. Seperti itu. Intinya rektifikasi itu untuk memperbaiki ini ya Pak, kesalahan di kemiringan ya Pak, karena kemiringan dari lensanya ya Pak. Apa ya, gimana Pak? Intinya bukan kemiringan, pengemiringan saat pengambilan foto ya, bukan lensa ya, bukan lensa. Kemiringan saat penjepretan, saat exposure, karena ada exposure ya, sehingga Pak. Akan terjadi ini ya. Nah itu kita akan proses mereka ditegakkan intinya. Salah satunya adalah dengan rektifikasi ya. Nanti ketika kita membutuhkan untuk 3D information ya kita butuh dengan informasi data tadi DEM ya yang saya share bahwa kita butuh data IOP, kita butuh data EOP, kita butuh digital terrain gitu. Apakah kita menggunakan terrain atau kita menggunakan surface. Nah, untuk mengurangi itu ya, karena ada hubungannya dengan relief displacement, maka kalau kita melakukan proses untuk direktifikasinya itu ditegakkan, itu mengembalikan posisi pada tilt atau mengembalikan posisi pada off nadir itu, maka kita membutuhkan digital surface gitu, surface model untuk memperbaiki setiap relief displacement kan terjadi pada bangunan-bangunan atau objek-objek permukaan bumi yang dia punya ini ya ketinggian ya, misalnya kayak gedung kayak gitu kan akan membentuk relief displacement ya. Nah, bagaimana itu kita koreksi? Ya, kita mengkoreksi dari data digital surface model untuk dilakukan proses rektifikasi sehingga nanti kita bisa sebut dengan orto rektifikasi. Jadi mana yang tiltnya kita ada nadirnya, ada sudutnya, kemudian kita akan tegakkan. Kan kita membutuhkan data yang benar-benar tegak kan untuk kita jadikan sebuah peta, jadi proyeksi ortogonal itu. Seperti itu. Ayo yang lain. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Jadi gini Pak, kalau misalkan kita ngambil sebuah foto itu pakai kemiringan ya Pak, misalnya 3 derajat. Nah, pada saat kita rektifikasi, nanti kan kata Bapak tadi pasti bakalan ada perubahan, apakah dia mengkerut atau bakalan bagaimana. Nah, itu nanti bakalan berpengaruh nggak Pak ke perhitungan koordinatnya? Koordinat tanahnya nanti. Nah, itu kan kita memperbaiki posisinya kan. Pengkerutan itu terjadi kan kalau miring kan terlihat apa namanya yang dari dia membentuk dia garisnya miring sehingga nanti kita pengen ditekan kan. Nah, entah ini kan artinya kan berarti kalau garis miring dengan garis tegak itu jarak miring dengan jarak tegak itu kan beda ya ukurannya. Pengkerutannya itu pengkerutan ini ya geometrinya koordinatnya berubah atau tidak ya nanti akan terjadi refinement ya, perbaikan seperti itu. Makanya ketika kita melakukan proses perhitungan kita kan ada di kontrol ya. Kalau kalian praktikum kan dilihat berapa sih nilai root mean square errornya kayak gitu. Kalau terlalu besar kan dia tidak boleh kan, error yang terbentuk semakin gede kan nggak boleh. Nah itu yang akan dilakukan bagaimana kita mengoptimasi proses pengolahan kita gitu kan. Sehingga itu apakah ini sudah masuk belum, kalau sudah bentuk kita lakukan refinement lagi, kita benarkan di mana biar perubahan bentuk yang terjadi itu, misal garis yang daunnya miring sehingga tegak itu tidak jauh dari informasi yang ada di lapangan seperti itu. Kan kita mengkoneksikan titik yang ada di lapangan dengan titik yang ada di foto seperti itu. Secara visual di foto karena dia miring sehingga kita tegakkan, kita refinement, kita benarkan gitu. Tetapi koordinatnya harusnya sesuai dengan yang kondisi di lapangan kan. Kita cuma melihat kondisinya di foto kan, itu pikselnya kan karena dia ngambil jepret pikselnya dia terlihat miring. Nah, akhirnya karena kondisinya di lapangan tegak, kita tegakkan kayak gitu.
Nah, yang lainnya? Oke. Yang lainnya? Oke, ini ya 5 pertanyaan lagi. Kita akhiri. Kalau ada yang bertanya 5 orang lagi akan kita akhiri. Kalau belum ya sampai jam 8 pun nggak akan saya akhiri. Silakan 5 orang lagi yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Bayu lagi nih yang pertama. Yang oke lah, lanjut Bayu, gimana Bayu? Jadi sempat bingung juga sih Pak. Jadi ketika kita mau orto rektifikasi ini kan tadi memperhatikan oblik sama vertikal ya Pak. Nah, sempat kemarin itu katanya ya Pak Ulin juga bisa di tembel pakai citra. Sedangkan citra itu kan penampakannya itu kan vertikal Pak. Nah, itu bagaimana kasusnya Pak? Apakah diperbolehkan atau gimana Pak? Ya, itu permasalahan apa namanya? Kan juga yang penting adalah saling tegak. Yang penting adalah saling tegak. Kan nanti hasil akhir kita kan ortofoto itu kan kita mendapatkan rektifikasi itu di proses ortorektifikasi itu kan kita dapatkan yang benar-benar tegak gitu. Kemudian citra kita juga tegakkan untuk di-match-kan. Nanti ini akan dibahas di ke depan terkait dengan stereo ya, terkait dengan stereo bagaimana kalau kita memasangkan foto-foto yang lain. Posisi sekarang kita memahaminya dulu kalau kita mono itu bagaimana, kalau si vertikal itu gimana ya, kalau satu kamera itu bagaimana kita menegakkan seperti itu. Nanti ketika banyak kamera bagaimana menegakkannya kayak gitu. Masalah mau menembel yang area bolong segala macam itu nanti adalah processing lanjut untuk ini ya. Itu kan yang penting kan hasilnya sudah tegak, bukan dari ini ya, bukan dari citra yang masih mentah, bukan tapi dari hasil ortofoto, hasil yang sudah di-generate semua, kita punya peta fotonya, nah baru kita tempel kayak gitu, baru kita ambilkan dari citra yang itu juga harus sudah orto, harus sudah tegak seperti itu. Oh, jadi dari citra juga sudah terorto gitu ya Pak? Iya, harus sudah tegak. Nggak bisa kita menggunakan citra yang belum terkoreksi geometriknya seperti itu. Oke Pak, baik Pak, makasih Pak. Oke, Oke. Rektifikasi ini Pak, ini ya. Tadi kata Bapak ini yang belum terkoreksi ya yang digunakan rektifikasinya, apa gimana Pak? Apanya yang belum terkoreksi, apanya maksudmu? Data citra yang belum terkoreksi, apa yang sudah terkoreksi? Ya, kita kalau berbicara penginderaan jauh kan kita berbicara terkait dengan data citra yang belum terkontrol di koordinat tanah yang masih ibaratnya data citra mentah. Kalau di fotogrametri kan beda, kita tahu orientasi dalam, kita harus melakukan orientasi luar, kemudian bagaimana kita merubah si foto yang tilt itu bisa kita tegakkan seperti itu. Kita buang dulu tadi yang ada yang bertanya tentang penginderaan jauh ya, itu beda pengkondisian seperti itu. Berarti data citra yang dari Pak Denny itu udah terrektifikasi ya Pak? Data citra ya seperti itu data mentah. Nanti masih ada praktikum lagi ya terkait dengan ini, nanti akan dijelaskan. Pasti nanti ada praktikum lanjut bahwa ketika kita melakukan proses rektifikasi ya kita kan harus yang tadi disyaratkan ya, yang saya tunjukkan bahwa diketahui si interior orientation parameter sama si exterior orientation parameter ditambah dengan data DEM atau kita bisa bilang ke DSM kayak gitu kan. Nah, jadi kita proses untuk rektifikasi digital, kita butuh tahu IOP-nya berapa, kemudian posisi kamera mana, kamera orientasinya seperti apa. Baru kita nanti akan bentukkan ke yang benar-benar ke datar kan, plane, vertical plane kayak gitu. Oke, 3 lagi.
Kak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana Jenny? Untuk proses rektifikasi kan tadi harus butuh adanya GCP gitu, Pak. Untuk persebaran GCP-nya itu sendiri syaratnya gimana sih, Pak? Sama kayak yang kita lakuin kemarin kan Pak, pas Pengmas ada beberapa GCP yang bisa bisa direduksi gitu. Itu syaratnya gimana sih, Pak? Nah, nanti bagaimana syarat GCP akan dipelajari lagi ya di fotogrametri lanjut. Ini kan saya sedikit kasih tahu bahwa ketika kita mendesain GCP kan ada persyaratan. Nanti di fotogrametri lanjut akan dibahas bahwa GCP kita bisa sebarkan di sepanjang perimeter dan diberikan di bagian-bagian tengah, atau GCP itu tersebar merata, kita buat 6 sampai 8 basis, 8 exposure kayak gitu. Itu seperti itu. Nanti akan dipelajari lanjut deh fotografi lanjut. Di sini kita bagaimana refinement atau memperbaiki kondisi si fotonya dulu sehingga hasil produknya bagus. Nanti bagaimana kita projectnya segala macam akan dipelajari di fotogrametri lanjut. Seperti itu. Oke, dua lagi. Siapa nih dua lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Yofi, silakan Yofi. Nah, di rektifikasi ini kan menggunakan GCP kan, Pak. Nah, kalau contohnya kita nggak gunain GCP gitu, kita gunain DEM bisa nggak, Pak? Rektifikasi ini dilakukan. Sekarang kebutuhannya adalah kita bisa mengetahui kan. Sekarang kembali lagi ke persamaannya ya. Saya kembali lagi ke persamaan. Menurut saya keluarkan persamaannya. Bentar. Kan kita akan kembali lagi ke persamaannya. Apa yang akan kita gunakan? Bentar, saya share screen. Sekarang kalau kita berbicara digital elevation model, itu informasi apa yang kita dapatkan? Kan di sana ada informasinya ya. Walaupun ada X dan Y-nya, tetapi di sini bisa dilihat ya. Kita menggunakan persamaan proyektif di sini bahwa kita membutuhkan bagaimana kita mengkoneksi ya antara X dan Y yang ada di ground koordinat ya, di koordinat tanahnya, kemudian XY yang ada di foto untuk mendapatkan parameter-parameter ini ya. Jadi jangan sampai salah perspeksi kayak gitu, persepsi. Gimana kalau kita nggak pakai ground control point, Pak? Gimana? Ya, bagaimana tetap kita mengidentifikasi kalau kita nggak membuat titik-titik kontrol itu, kita mengidentifikasi, oh titik ini kita tahu koordinat tanahnya X, Y, Z-nya katakanlah, kemudian di citra kita sudah tahu, kita bagaimana mengkorelasikan antara X yang ada di ground sama X yang ada di foto ya begitu. Z-nya nanti diambil dari informasi ya, bisa kita gunakan informasi DTM-nya, informasi DSM-nya kayak gitu. Kalau kita menggunakan ground kan harus di backup, berarti kita bisa dapatkan dari DTM-nya seperti itu. Kemudian untuk menyelesaikan 8 parameter ini kayak gitu. Tetap kita menggunakan 4 titik kontrol gitu, 4 titik kontrol. Oke. Pak, mau nanya lagi dong, Pak. Oke, ya, silakan. Untuk skala di foto kan beda sama yang di peta nih, Pak. Untuk tiap titiknya kan beda. Untuk koreksinya gimana tuh, Pak? Kan skalanya beda-beda. Ya, itu nanti ada perhitungannya bagaimana kita menentukan skala rata-rata ya, ya. Nah, itu kan didasarkan dari nanti apa? Ground sampling distance-nya, skala foto kayak gitu. Kemudian skala foto dengan skala peta apakah sama atau beda ya? Itu pasti jelas ya beda. Apakah foto itu bisa digunakan untuk generate sebuah peta dengan skala tertentu. Nah, itu kan dilihat nanti ketelitiannya ya, dilihat dari ketelitiannya nanti berapa gitu. Apakah ketelitiannya masuk untuk generate skala peta 1000 katakanlah, atau bisa masuk ke generate skala peta 5000 katakanlah nanti. Nah, nanti ini juga kita bicara di foto lanjut bagaimana kita merencanakan proyek
pemetaan berbasis fotogrametri gitu. Itu ngitungnya gimana itu semua ada kayak gitu. Kayak gitu. Oke, satu lagi pertanyaan. Boleh saya akhiri satu lagi. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, gimana lo? Nah, mungkin ini penggunaan foto yang belum terektifikasi, Pak. Kan maksudnya, Pak, foto yang digunakan praktikum ini kan tadi kan itu kan belum terektifikasi, Pak. Masih foto mentah kan, Pak, tadi ya. Nah, kan pas praktikum itu udah melakukan proses orientasi luar, orientasi dalam, reseksi, Pak, gitu. Nah, berarti untuk melakukan proses tersebut tidak perlu menggunakan foto yang sudah terektifikasi gitu, Pak, ya? Ya, foto rektifikasi kan nanti akhirnya adalah digunakan untuk ketika kita sudah mendapatkan foto yang benar-benar tegak. Kalau kita fotonya banyak, kita lakukan proses mozaik kan, ditempel-tempel, kemudian disejajarkan sehingga terbentuklah sebuah peta ya. Peta itu kan kebutuhan tegaknya gitu. Nah, sekali lagi ya yang saya tekankan yang tadi saya bilang bahwa ketika kita melakukan proses generate si peta fotonya ini ya, baik itu nanti kita menggunakan rektifikasi atau rektifikasi, kita membutuhkan informasi apa? IOP dan EOP. Ini saya sudah ulang beberapa kali. Kita membutuhkan informasi IOP, EOP. Nah, dari hasil foto itu kita hitung dulu IOP-nya berapa, kemudian EOP-nya berapa, yang nantinya digunakan untuk proses ini ya, direktifikasi. Ketika IOP sudah tahu, misal foto IOP-nya tahu, kemudian foto kanan IOP-nya tahu, kita lakukan proses ditegakkan, baru kita match-kan. Seperti itu kan, di mozaik kalau bahasa di orang foto. Nah, minggu depan ini akan dibahas mungkin terkait dengan mozaik, seperti itu. Seperti itu. Oke? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Bonus 1 yang mau bertanya. Pak, terima kasih, Pak. Ya, oke. Bonus 1 kalau ada mau bertanya, kalau enggak sudah saya cukupkan. Sudah? Pak Adam, halo Pak Adam. Halo Pak Adam. Ya. Ada mau tambahan? Silahkan. Cukup. Udah. Oke, cukup. Mau ada tugas tidak Pak Adam? Mau ada tugas tidak Pak Adam? Mahasiswa butuh tugas nggak? Siap tidak Pak? Oh, jawabannya tidak ya. Berarti siap butuh ini kayaknya. Belum Pak. Fokus UTS Pak Masian Pak. Oh, enggak. Masih banyak yang belum. Ya udah, oke ya. Ini paling ya laporan praktikumnya ya. Tolong dikumpulkan ya, jangan ditumpuk ya. Siapa? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau sudah saya akhiri. Nah, bagus ya, kalau kayak gini kan bertanya kan enak gitu. Kalau sama Pak Denny juga silakan sering bertanya ya. Pak Denny masuk tidak nih? Oke, kalau besok sama Pak Denny juga harus ini ya, harus aktif bertanya ya, harus aktif bertanya biar Pak Denny senang kayak gitu. Oke, terima kasih kuliah hari ini. Mungkin agak singkat. Kita lanjut minggu depan. Selamat weekend ya untuk hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Harusnya dikasih tugas, janganlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Makasih, Pak.